Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yang nikmat yang agung yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya pertentangan antara al-haq dan al-batil ini adalah bagian dari persoalan yang telah baku dan yang telah pasti. Dan ini telah menjadi sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fat ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl, sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Meskipun kebatilan itu menyeru, meskipun kebatilan itu meninggi, meskipun kebatilan itu mendominasi di mata mayoritas masyarakat di dunia ini, pasti akan ada waktunya kebatilan itu tumbang. Pasti akan ada waktunya kebatilan itu hancur. Pasti akan ada waktunya kebatilan itu musnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 8, liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang hak, yaitu Islam, yaitu tauhid, dan membatalkan yang batil, yaitu syirik, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Masyarul muslimin rahimani
wa rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk dapat kita mengetahui apa yang akan dilakukan al-haq terhadap al-batil, mari kita selami firman Allah Azza wa Jalla ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 18, bal naqdifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Walakumul wailu mimma tasifun, dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah akhir cerita dari kebatilan. Al-haq akan berjaya, sementara al-batil akan lenyap. Lenyap atau zahuk, ini adalah sifat yang melekat pada kebatilan. Ya, maha benar Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ribuan tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat besar, tepatnya di bulan Muharram, dan di mana peristiwa besar itu mencapai puncaknya dan berakhir pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan peristiwa besar itu berupa peperangan yang cukup dahsyat, yang awalnya perang narasi kemudian berlanjut kepada perang fisik. Peperangan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Peperangan kaum beriman melawan kaum penyembah berhala. Peperangan besar ini terjadi antara seorang nabi di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla melawan seorang togut, penguasa sebuah istana kerajaan yang sangat besar. Dan peperangan ini adalah peperangan antara Nabiullah Musa alaihissalam yang melawan penguasa yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya kisah perlawanan Musa alaihissalam terhadap penguasa Fir'aun ini adalah potret hidup pertolongan kepada al-haq dalam melawan kebatilan. Kisah ini adalah gambaran yang cukup jelas, yang cukup detail, betapa menyedihkannya akhir dari sebuah dominasi kebatilan dan para pengikutnya. Mari sejenak kita gunakan akal pikiran kita masing-masing. Lihatlah, Allah Azza wa Jalla mengutus Musa alaihissalam kepada Fir'aun laknatullah alaih, sosok tagut yang paling bengis yang pernah hidup di muka bumi ini sebelum turunnya Dajjal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 24, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Pergilah wahai Musa kepada tagut yang telah melampaui batas kepada kekafirannya ini, yang telah merampas hak rububiyah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ia berseru kepada kaumnya, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan ketika itu Fir'aun berkata, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Fir'aun laknatullah alaih yang sombongnya tidak karuan ini juga pernah melakukan proyek kampanye yang besar di hadapan rakyatnya. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya.
Diabadikan di surat An-Nazi'at ayat 24. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mana untuk mensukseskan misi kampanyenya tersebut, Fir'aun laknatullah alaih memproduksi propaganda dusta untuk melakukan penyesatan opini rakyatnya melalui berbagai media ya komunikasi yang ia kuasai pada saat itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 51. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya mengatakan, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Dengan mengerahkan seluruh keahlian bernarasinya, mengerahkan seluruh corong media yang ia kuasainya, maka Fir'aun laknatullah alaihi berhasil menyesatkan opini masyarakat, berhasil menyesatkan opini kaumnya. Ia berhasil menyihir rakyatnya sehingga rakyatnya tunduk, patuh, taat, dan menjadi fans berat Fir'aun laknatullah alaihi atas segala keindahan sihir narasi kampanyenya tersebut. Dan ini diabadikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 54. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya. Innahum kanu qauman fasikin. Karena sungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah Fir'aun laknatullah alaih, sosok tagut yang berkuasa dengan penuh kepongahan, dengan memanfaatkan kelicikan narasi dan kekuasaan atas seluruh media komunikasi, maka dia sesatkan rakyatnya. Innal Fir'aun laknatullah alaih, di mana Allah Azza wa Jalla mengutus Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk mendakwahinya dengan melakukan kontra narasi yang sangat baik. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut, mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Ya, di dalam surat Thaha ayat 44. Nah, ini strategi narasi dakwah yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Ini adalah narasi yang positif secara intonasi maupun konten. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kekafiran Fir'aun laknatullah alaih yang menganggap dirinya memiliki kemampuan Tuhan menjadikan narasi positif itu mental dan tertolak. Hatinya terlalu keras untuk menerima kebenaran. Dan ini pun sungguh strategi yang menarik, ya. Wahai saudaraku sekalian, melalui potret perang narasi antara Musa alaihissalam dan Fir'aun laknatullah alaih, Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan betapa buruknya karakter togut itu, begitu kerasnya hati pemilik karakter togut itu, sampai-sampai sentuhan dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut tidak dapat meluluhkannya. Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa seperti itulah sifat togut itu. Selalu saja akan menolak ajakan kembali kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu menolak ajakan kembali kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Dan selalu menolak jika diseru untuk menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla dalam bingkai kekuasaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perang narasi pun berlanjut. Fir'aun laknatullah alaih mencoba menjatuhkan wibawa Nabi Musa alaihissalam dan ingin menempelkan citra negatif pada dirinya di hadapan publik dengan membangun narasi-narasi yang memanfaatkan celah, ya, level, ya, setara sosial dan kondisi ekonomi Nabi Musa alaihissalam
ketika saat itu. Maka Fir'aun laknatullah alaihi berkata, am ana khairun min hadza alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 52, am ana khairun min hadza alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataan. Maka kemudian Fir'aun laknatullah alaihi memperkuat serangan narasinya dengan membalikan fakta, menyesatkan opini yang dibalut dengan narasi yang begitu memukau bagi pikiran rakyat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 26, "Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Rabb-Nya. Inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasad. Karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Dan narasi itu pula yang dijadikan Fir'aun laknatullah alaih sebagai argumentasi agar diterima logikanya ya kepada publik untuk melakukan kriminalisasi, untuk melakukan penangkapan dan untuk melakukan eksekusi mati terhadap Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa alaihissalam yang pada faktanya berdakwah dengan penuh kesantunan dan kelembutan, difitnah sebagai manusia yang hina, yang layak untuk dikriminalisasi dan layak untuk dibunuh. Sementara Fir'aun laknatullah alaih, penguasa yang pada faktanya suka membunuh anak-anak dan bayi yang baru lahir, dan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan, justru mengopinikan dirinya sebagai sosok yang baik dan berjasa. Ini adalah sebuah fitnah yang dilayangkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perseteruan antara al-haq dan al-batil yang tergambar dalam kisah Musa alaihissalam melawan Fir'aun laknatullahi alaihi pun berlanjut. Serangan Fir'aun laknatullah alaihi kepada Musa alaihissalam yang diawali dengan perang narasi kini berkembang ke arah serangan dengan senjata. Fir'aun laknatullah alaihi mengerahkan para penyihir profesionalnya untuk mempertontonkan kekalahan Musa alaihissalam di hadapan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 113, "Wa jaa'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kami yang akan menang? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Maka Fir'aun menjawab, iya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Quran surat Al-A'raf ayat 114. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun jauh-jauh hari Allah Azza wa Jalla telah membekali Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat yang tidak dimiliki oleh Fir'aun laknatullah alaih. Dan mukjizat inilah yang menjadi senjata Nabi Musa alaihissalam untuk melawan balik serangan dari Fir'aun laknatullah alaih. Maka bertemulah dua kelompok yang saling berseteru. Sekelompok berada di barisan Allah Azza wa Jal dan satu kelompok berada di barisan setan. Kemudian para penyihir Fir'aun laknatullah alaih mengeluarkan ular-ular dengan sihirnya, dengan harapan ular-ular tersebut memangsa Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di luar prediksi seluruh para penyihir dan Fir'aun laknatullah alaih, ternyata apa? Ternyata tongkatnya yang dibawa Musa alaihissalam kemanapun dia pergi itu, dengan kuasa Allah Azza wa Jal dapat berubah menjadi ular yang sangat besar dan menelan ular-ular para penyihir itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Lalu para penyihir pun kaget. Ya. Para penyihir pun takut. Dan Fir'aun laknatullah alaihi pun kaget. Dari mana Musa alaihissalam mendapatkan kemampuan yang cukup dahsyat tersebut? Dan Fir'aun laknatullah alaihi dan para penyihir mulai tampak kalah. Mereka tidak tahu akan mukjizat Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Kedustaan mereka terhadap Musa alaihissalam menjadi petunjuk nyata akan kebodohan mereka. Nabi Musa alaihissalam itu bukanlah penyihir. Nabi Musa alaihissalam hanyalah seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang diutus untuk menyampaikan risalah tauhid dan menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla di kalangan kaumnya. Dan seluruh kelebihan yang ada pada diri Musa alaihissalam itu adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla sebagai bantahan kelak yang akan melemahkan kekuatan kebatilan yang dibawa oleh musuh-musuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan setelah merasa takjub dengan aksi yang dipertontonkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan melihat kenyataan kekalahan mereka, akhirnya apa? Akhirnya mereka pun langsung menyungkur sujud dan berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami telah percaya kepada Rabb Harun dan Musa. Quran surah Thaha ayat 70. Wa ulqiya saharatu sajidin. Dan lalu ahli sihir itu ya serta merta menyiarapkan dirinya ya dengan bersujud. Para ahli sihir itu langsung bersujud. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 120. Qalu amanna bi Rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam. Quran surat Al-A'raf ayat 121. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Nabi Musa alaihissalam dan Rabbnya Harun alaihissalam. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 122. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah para penyihir itu takjub, lalu para penyihir itu ya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sekalian, para penyihir bayaran Fir'aun laknatullah alaih akhirnya takluk dan akhirnya menyerah kepada Musa alaihissalam. Dan menyadari sihir mereka telah kalah dan melihat kedahsyatan senjata yang dimiliki Musa alaihissalam, akhirnya mereka para penyihir tersebut tanpa basa-basi, tanpa meminta syarat upah sebagaimana yang mereka ajukan kepada Fir'aun laknatullah alaih, tanpa menoleh kepada Fir'aun, mereka langsung menyatakan beriman kepada Rabb yang telah menganugerahi Musa alaihissalam dengan senjata berupa mukjizat yang sangat menakjubkan itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Fir'aun melihat pembelotan para penyihir itu, Fir'aun laknatullah alaihi pun tambah geram kepada Musa, tambah benci kepada Musa alaihissalam. Tanda-tanda kekalahan Fir'aun laknatullah alaihi mulai tampak nyata di hadapan kaumnya pada saat itu. Dan Fir'aun laknatullah alaihi telah dikhianati oleh para penyihir. Dan karakter togut yang ada dalam diri Fir'aun laknatullah mulai muncul. Dia tidak terima dengan sikap para penyihirnya yang telah membelot tanpa seizin majikannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 71. Qul amantum lahu qabla an adana lakum. Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya, yaitu kepada Musa, sebelum aku berizin kepadamu sekalian? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Namun jamaah kaum muslimin, sekali lagi tampak kebodohan Fir'aun laknatullah alaihi di hadapan kaumnya. Ia tidak sadar orang yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla artinya apa? Dia telah pasrah sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Segala ketundukan hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla lah yang maha menguasai segalanya.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus ayat 100, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah." Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la ya'qilun. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa." Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azab. Quran surat Thaha ayat 73. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah gambaran keimanan yang sebenarnya. Sekali Allah Azza wa Jalla hujamkan iman dalam hati manusia, maka dia akan tunduk, maka dia akan patuh, maka dia akan taat secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab ia dengan keimanan itu dia telah menjadi sadar bahwa tiada ilah yang hak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla semata. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah pun berlanjut. Fir'aun laknatullah alaihi marah besar. Ia pun akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan Musa alaihissalam dan para pengikutnya di muka bumi ini. Kemudian terdetik dalam hati Musa sedikit rasa takut. Bagaimana tidak takut Nabi Musa alaihissalam sebagai manusia biasa melihat kekuatan adik kuasa yang begitu dahsyat mulai totalitas menyerang dirinya yang tak memiliki senjata dan sistem pertahanan perang. Maka Musa alaihissalam takut. Dan Fir'aun laknatullah alaih mengerahkan seluruh sumber daya perangnya untuk memburu Nabi Musa alaihissalam. Karena bagi Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya adalah sekelompok teroris yang mencoba menggulingkan kekuasaan dengan syariat Islam. Itu kata Fir'aun laknatullah alaih. Lalu Nabi Musa alaihissalam adalah pemberontak yang mencoba menggerogoti kekuasaan Fir'aun laknatullah alaih dengan ajaran tauhidnya. Dan Musa alaihissalam itu adalah ancaman bagi kerajaan Fir'aun. Karena apa? Karena mempromosikan ajakan untuk menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam harus dikriminalisasi karena telah mempromosikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam harus dikriminalisasi, ditangkap, lalu dijatuhi hukuman atau dibunuh saat medan perang berkecamuk. Inilah sikap Fir'aun laknatullah alaih ketika itu. Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat An-Nahl ayat 128. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 46, "Qala la takhafa innani ma'akum asma' wa ara." Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Janji Allah Azza wa Jalla adalah benar. Janji Allah Azza wa Jalla adalah nyata. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Saat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya terdesak di tepi laut yang begitu luas dan dalam, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya ke laut, dan lalu laut pun terbelah membentuk serus jalan seolah menyambut kedatangan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya untuk segera menyeberangi laut tersebut. Lalu Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya bergegas menyeberangi laut itu, dan tak lama kemudian tampak Fir'aun laknatullah alaih dan seluruh brigade pasukannya dari kejauhan. Mereka pun ikut menyeberangi lautan tersebut.
Namun Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, saat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya telah sampai di seberang laut, sementara Fir'aun laknatullah alaih dan pasukannya masih berada di tengah-tengah, tiba-tiba belahan laut itu menyatu kembali. Dan Allah Azza wa Jalla menenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih dan seluruh pasukannya di tengah laut tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah wujud nyata pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh berpartisipasi dalam upaya menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Inilah akhir jalan kebatilan yang dibanggakan oleh Fir'aun laknatullah alaih, sang tagut penentang Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita sebagai hambanya yang mendapat bagian dalam upaya menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, dan melindungi kita dan agama ini dari segala bentuk makar kebatilan yang senantiasa digulirkan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang pertama ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Aku li qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbunallahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di siang hari yang penuh berkah ini, marilah kita periksa kembali diri kita. Apakah keimanan kita telah kuat untuk menghadapi tantangan kebatilan di sekitar kita? Apakah keimanan kita telah menggerakkan raga ini untuk senantiasa menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla? Jika jawabannya adalah belum, maka tugas utama kita adalah mempertebal keimanan kita, meningkatkan kemampuan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan serius mempelajari ilmu Islam, lalu mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, lalu teguh dan sabar di atas semua aktivitasnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam itu menembus batas seluruh aspek kehidupan. Syariat Islam itu tidak hanya sekedar tata cara dan doa masuk kamar mandi saja. Syariat Islam itu tidak hanya sekedar urusan salat, urusan zakat, urusan puasa, urusan haji. Syariat Islam itu tidak sekedar memperbaiki adab dan akhlak saja. Syariat Islam itu tidak sekedar urusan doa dan zikir saja. Namun syariat Islam itu menyeluruh di semua aspek kehidupan manusia. Seruan untuk menegakkan syariat Islam itu berlaku di seluruh bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dari urusan pribadi hingga urusan sosial masyarakat di seluruh muka bumi ini. Jadi syariat Islam itu menyeluruh. Bukan hanya doa saja, zikir saja. Akan tapi menyeluruh di semua aspek kehidupan. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertentangan antara al-haq dan al-batil ini akan terus berlanjut, akan terus berlangsung sampai hari kiamat tegak. Oleh karena itu, maka pilihannya, akankah kita menempatkan diri kita di barisan para pengusung kebatilan yang selalu berupaya menentang tegaknya syariat Allah Azza wa Jalla, atau menempatkan diri kita di barisan para pembawa panji al-haq yang akan terus dan tanpa lelah mendakwahkan tauhid dan menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini? Segera tentukanlah pilihan kita, wahai jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum malaikat pencabut nyawa datang menghampiri kita. Mudah-mudahan khutbah yang kedua ini memberikan kita manfaat, memberikan faedah, khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladin sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.